Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembelajarannya mengenai bab ketiga tentang persamaan garis lurus. Dalam video kali ini Pak Jul akan membahas mengenai subbab bagaimana kita akan membedakan antara dua buah garis yang sejajar dan dua buah garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, kita bedakan terlebih dahulu mengenai gambarnya. Ada kalanya teman-teman kalian kan ada yang tidak mengetahui dua buah garis sejajar. Bahkan definisi dua buah garis sejajar itu belum tentu mengerti ya. Kita bedakan dulu. Di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y. Nah, dua buah garis yang sejajar. Ini Pak Jul misalkan titik 1, 1 di sini, kemudian yang sini 2 dan di sini 2. Nah, kalau misalkan Pak Jul gambar seperti ini, anggap itu garis lurus ya. Nah, manakala ada dua buah garis di mana kedudukan atau jarak kedua garis tersebut dalam setiap titiknya itu sama, kita bisa menyimpulkan bahwa dua buah garis tersebut adalah garis yang sejajar. Jadi di sini kan ada garis A dan garis B, kita bisa menyimpulkan manakala jarak dari titik sini ke sini. Nah, sedemikian hingga seluruh garis ini memiliki jarak sama dalam setiap kedudukan titiknya. Karena apa? Karena yang namanya garis itu merupakan kumpulan dari banyak titik. Itu definisi dari garis. Manakala jaraknya sama, maka kita katakan bahwa dua garis tersebut sejajar. Atau kita bisa tulis A sejajar B seperti ini. Nah, persamaan apa yang berlaku pada dua buah garis yang sejajar? Persamaan yang berlaku dalam dua buah garis yang sejajar adalah gradiennya sama atau kemiringannya sama. Kita bisa menuliskan bahwa MA itu sama dengan MB. Gradien garis A itu sama dengan gradien garis B. Itu untuk dua buah garis yang sejajar. Nah, bagaimana dengan dua buah garis yang tegak lurus? Nah, untuk garis tegak lurus itu misalkan saja ini 1, 1, min 1 ya. Kemudian di sini 1. Nah, katakanlah seperti ini. Ini X, ini Y. Ini garis K, ini garis L. Ada dua buah garis ya, garis K dengan garis L. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa garis K dan garis L itu berpotongan ya. Ini namanya berpotongan manakala potongannya dia memotong dan membentuk masing-masing sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi seperti ini. Manakala membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa menyimpulkan bahwa MK itu tegak lurus ML. Jadi garis K itu tegak lurus garis L. Seperti ini. Nah, persamaan yang berlaku pada dua buah garis yang saling tegak lurus adalah perkalian gradiennya itu sama dengan min 1. Jadi MK kalau dikalikan dengan ML itu sama dengan min 1. Seperti ini. Oke, agar lebih jelasnya kita bisa masuk ke latihan soalnya ya. Di situ ada nomor 1, uji pemahaman pada halaman 106. Kita mulai saja. Nomor 1. Diketahui garis P dengan persamaan 3x min 2y ditambah 2 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian yang A, tentukan persamaan garis yang melalui min 2, min 1 dan sejajar garis P. Nah,
mestinya kita evaluasi dulu, kita cari gradien garis P-nya terlebih dahulu. Jadi MP itu bisa kita peroleh dari 3X min 2Y ditambah 2 sama dengan 0, min 2Y sama dengan min 3X min 2, pindah ruas ke kanan semua ya. Jadi negatif di sini, kemudian dibagi min 2, bagi min 2, Y sama dengan, karena min 3 dibagi min 2, min dibagi min ya, jadi plus 3/2X plus 1. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung bisa temukan bahwa gradien merupakan koefisien dari X atau angka yang menempel di X. Jadi MP-nya adalah 3/2. Nah, dia melalui min 2, min 1. Berarti kita bisa pakai persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Seperti ini. Kita masukkan, ini X1, ini Y1-nya. Berarti Y min 1 sama dengan 3/2 kali X min 2. Seperti ini. Y ditambah 1 sama dengan 3/2 kali X plus 2. Tinggal kita kalikan 2 ya. Seperti ini. Kenapa dikalikan 2? Karena untuk menghilangkan 3/2 ini. Berarti 2 dikali Y plus 1 sama dengan 3 kali X plus 2. Kita selesaikan aljabar biasa, perkalian aljabar biasa ya. 2Y ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 6. Masing-masing dikalikan sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian semuanya tinggal kita tarik ke kiri. 2Y min 3X plus 2 min 6 sama dengan 0. 2Y min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, selesai. Gitu ya. Kalau misalkan ini tadi ya. Misalkan mau langsung saja boleh. Mau misalkan dilangsungkan saja. Dalam artian kan nanti ini min, berarti Y plus 1 sama dengan 3/2. 3/2 X plus 2. Berarti Y sama dengan 3/2 X ditambah 3 dikurangi 1. Y sama dengan 3/2 X plus 2. Ini juga sama dengan ini ya. Ini 3/2 kali X, 3/2 X. 3/2 kali 2 itu kan sama dengan 3. Karena bisa dicoret 2-nya. Tinggal 3 dikurangi 1. Ini pindah ruas ke sini, tandanya ganti. Seperti itu. Kita lanjut ke yang pertanyaan B. Tentukan persamaan garis yang melalui min 2, min 1. Masih sama ya. Tapi tegak lurus. Nah, kasus untuk tegak lurus bagaimana kita ketahui tadi bahwa MP-nya sama dengan 3/2, maka karena tegak lurus ya, berarti MP dikali M sama dengan min 1, MP-nya 3/2 kali M sama dengan min 1, M-nya tentu sama dengan min 2/3. Seperti ini. Nah, dari gradien ini padahal dia melalui min 2/3 ya. Padahal dia melalui min 2, min 1. Melalui min 2, min 1 seperti ini. Kita langsung tulis pakai rumusan seperti ini. Masih sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min 1 sama dengan min 2/3 X min 2. Berarti kita bisa tulis Y plus 1 sama dengan min 2/3 X plus 2. Seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan 1/1. Y sama dengan min 2/3 X. Kemudian min 4/3.
masih ada min 1 di belakang karena pindah ruas, min 1. Y sama dengan min 2/3 X min. Nah 1 ini kan sama dengan 3/3. Pak Jul ganti 3/3. 3/3 kan 1, iya kan? Berarti min 7/3. Nah ini adalah persamaannya. Nah yang C, tentukan perkalian gradien garis di A dan gradien garis di B. Untuk yang C ya, untuk yang C, perkalian gradien garis di A. Untuk yang C, gradiennya sama kan? Berarti MP, ini maksudnya gimana ya? Jadi MP gradien yang pertama itu kan adalah 3/2. 3/2. Kalau misalkan dikalikan sesamanya, berarti kan sama saja 3/2 kali 3/2 sama dengan 9/4. Tapi kalau satunya MP dikali M itu kan sama dengan 3/2 dikalikan M-nya, gradiennya min 2/3. Min 2/3 sama dengan, karena dia tegak lurus mestinya min 1. Nah ini coret-coret tinggal min 1. Jadi statement tersebut benar bahwa yang mengatakan dua buah garis saling tegak lurus itu hasil kalinya adalah min 1. Hasil kali gradiennya maksud saya. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ya untuk yang nomor kedua. Nah ini soalnya agak sedikit teoritis ya, tidak terlalu banyak melibatkan angka ini. Nomor 2, kita akan mempelajari gradien garis yang sejajar sumbu X. Nah, Pak Jul berikan ilustrasi terlebih dahulu untuk gradien yang sejajar sumbu X. Jadi persamaan garisnya, persamaan garis yang sejajar, gradien garis yang sejajar sumbu X. Misalkan Pak Jul punya garis ini, katakanlah di sini adalah nilainya adalah C. Kenapa C? Karena sumbu Y positif itu kan sumbu Y yang ke atas itu kan positif. Jadi Pak Jul bisa katakan bahwa garis ini adalah garis Y sama dengan C. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui persamaan umum sebuah garis ya, persamaan umum dari sebuah garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Benar enggak? Nah, bagaimana kita mengusahakan persamaan Y sama dengan MX plus C itu sama dengan Y sama dengan C? Itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita dengan memasukkan nilai M-nya itu sama dengan 0. Kok bukan X-nya, Pak? Tidak X-nya. Karena apa? X-nya itu kan berjalan ini. Nah, X-nya ini kan berjalan. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga yang ke sumbu yang ke kiri. Itu kan ada min 1, min 2, min 3. Nah, ini semuanya berjalan X-nya. Makanya yang 0 siapa? Yang 0 adalah gradien itu sendiri. Jadi M-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita masukkan Y sama dengan M-nya 0 kali X ditambah C kan sama dengan Y sama dengan C. Nah, ini kan sama seperti ini. Jadi kita bisa membuat kesimpulan dari pertanyaan 2A itu ya. Tentukan gradien dari garis sumbu X, maka kita bisa menyimpulkan bahwa gradien sumbu X adalah atau MX itu sama dengan 0. Diperoleh dari persamaan ini. Nah, kita lanjut ke yang B. Tentukan persamaan garis sejajar sumbu X dan melalui titik 2,3. Nah, mudah saja. Ini Pak Jul kasih A ya, kemudian kasih B. Bahwa persamaan garis
sejajar sumbu X itu maka adalah garisnya adalah Y sama dengan C. Nah, kalau dia melalui 2,3 ya, cukup perhatikan Y sama dengan C-nya atau nilai Y-nya ini. Nilai Y-nya berapa? 3. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3. Seperti itu. Begitu juga yang C. Min 7,3, maka persamaan garisnya Y sama dengan 3. Persamaan selanjutnya min 2, min 3, maka persamaan garisnya Y sama dengan min 3. Jadi sebagai catatan lagi bahwa garis yang sejajar dengan sumbu X itu kita bisa menuliskan sebagai persamaan garisnya sebagai Y sama dengan C. Nah, C-nya, nilai C-nya itu tergantung dari nilai Y-nya, koordinat Y-nya. Ini kan 3, 3, 3, 3. Min 3, min 3. Seperti itu. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, ini juga lebih teoritis lagi ya. Nah, ini bedanya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka itu diajak berpikir, bukan hanya sebatas menyelesaikan masalah. Nomor ketiga, garis yang sejajar sumbu Y tidak mempunyai gradien, sebab jika MY menyatakan gradien garis sejajar sumbu Y dan gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0, MX sama dengan 0, maka MY kali 0 sama dengan min 1. Persamaan terakhir ini tidak pernah terjadi, akan tetapi garis yang sejajar dengan sumbu Y mempunyai persamaan sangat khusus, yaitu X sama dengan A. Tentukan persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 2,3. Nah, begini ceritanya. Pak Jul berikan dulu ya ceritanya. Di sini dikatakan persamaan garis yang sejajar sumbu Y. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y ya. Nah, manakala dia sejajar sumbu Y, katakanlah di sini. Nah, misalkan titik potong garis ini, misalkan garis L ya. Garis L itu memotong sumbu X di titik A. Di titik A. Nah, maka sebagaimana kita ketahui tadi, ini kan dua buah garis ini kan saling tegak lurus ya. Dari hubungan tadi kan kita mengetahui bahwa garis L itu tegak lurus dengan garis Y sama dengan 0. Sumbu X itu bisa dikatakan juga sebagai garis Y sama dengan 0 ya. Ingat-ingat, sumbu X itu juga sama dengan garis Y sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa mencari terlebih dahulu ya. Sebagaimana kita ketahui tadi, hubungan dua buah garis yang tegak lurus itu kan perkalian gradiennya sama dengan min 1. Jadi ML dikalikan untuk garis L dikalikan dengan MX itu sama dengan min 1. Sudah sampai di sini dulu. Nah, sekarang ML, kita nyari ML, kita nggak tahu gradien ML-nya ya. Nah, ML dikalikan dengan MX. MX sebagaimana kita ketahui tadi, MX itu 0.
Ini hasil perhitungannya. Kan 0 ini. MX yang berasal dari ini. Yang berasal dari Y sama dengan MX plus C, M sama dengan 0. Nah, ketemu gradien MX-nya kan 0. Berarti kita kalikan 0. Sama dengan min 1. Nah, maka sesuai dengan aljabar kita kan bisa menuliskan ML sama dengan min 1 per 0. Nah, ini tidak boleh. Ya, pernyataan seperti ini tidak boleh. Min 1 dibagi 0 itu tidak boleh. Coba aja kalau kalian pakai kalkulator ya, suatu bilangan kemudian kalian bagi dengan 0, maka hasilnya adalah bisa tidak terdefinisi atau bahkan bisa error atau malah error. Seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y itu tidak memiliki kemiringan. Ya. Kesimpulannya adalah garis sejajar. Kesimpulan, garis sejajar sumbu Y tidak memiliki gradien atau tidak memiliki kemiringan. Nah, kalau itu wajar aja. Karena apa? Karena kan tegak lurus. Kalau yang namanya tegak lurus itu dia tidak punya kemiringan. Seperti itu. Nah, namun garis yang sejajar sumbu Y itu memiliki persamaan X sama dengan A. Maksudnya apa? A-nya itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Seperti itu. Udah clear ya? Paham? Ini agak lumayan karena lebih masuk ke teori ya, lebih ke pendalaman teori bukan latihan soalnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke A. Pertanyaan A-nya. Tentukan persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 2,3. Nah, ini dia jelas sejajar sumbu Y melalui 2,3. Berarti maka persamaan garisnya adalah X sama dengan 2. Nah, 2-nya ini diambil dari sini. Gitu ya. Terus yang B. Tentukan persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 2,5 sama X sama dengan 2. Yang C. Tentukan persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik min 2,3. Itu juga sama. X sama dengan min 2. X min 2. Samanya itu maksudnya diambil dari unsur-unsur absisnya. Absis itu bagian yang X ya. X sama dengan min 2. Ini X sama dengan 2. Kan yang diambil X-nya semuanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertanyaan Pak Jul usahakan hanya 30 menit saja. Pak Jul tidak mau panjang lebar. Kalau misalkan panjang lebar silahkan disimak di video pelanggan. Gitu ya. Yang keempat, tentukan persamaan garis dengan sifat berikut. Gradien garis 3 dan melalui titik 1,2. Tentukan persamaan garis. Nah, ini mudah saja. Nah, ya kalau yang nomor 4 ini mudah. Tinggal memasukkan saja. Tidak perlu analisa seperti ini. Jadi, M-nya 3 melalui titik 1,2. Berarti kita bisa nulis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 2 sama dengan 3 kali X min 1. Y sama dengan 3X min 3 plus 2. Y sama dengan 3X min 1. Selesai untuk yang A. Kemudian yang B. Garis X min 3Y plus 6 sama dengan 0 dan melalui titik 3,1. Kita cari dulu gradiennya. X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Berarti
Ini pindah ruas ya, 3Y sama dengan, ini pindah ruas saja ke sini. Jadi 3Y sama dengan X plus 6. Y sama dengan X per 3 plus 6 per 3. Kan dibagi 3 semua, kiri kanan. Kiri dibagi 3 habis tinggal Y. Berarti gradiennya adalah M sama dengan 1/3. Seperti ini. Nah, padahal melalui apa? Melalui titik 3,1. Nah, tinggal kita masukkan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 1 sama dengan 1/3 dikalikan X min 3. Seperti ini. Y sama dengan 1/3 X min 1 plus 1. Y sama dengan 1/3 X. Selesai. Gitu. Kita lanjut yang C dan D. Yang C terlebih dahulu ya. Yang C kita punya yang tegak lurus 3x min 2y plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas 3x plus 1 sama dengan 2y. Maka 2y sama dengan 3x plus 1 bagi dengan 2 bagi 2. Y sama dengan 3/2x plus 1/2. M nya sama dengan 3/2. Maka ini M1. M2 sama dengan min 2/3. Kok bisa Pak? Bisa saja. Cara cepat mencari gradien yang tegak lurus itu cukup dibalik kasih negatif ya. Cukup dibalik kasih negatif. Seperti itu. Tinggal masuk Y min Y1 sama dengan ini melalui titik min 2,1 M kali X min X1. Y min 1 sama dengan min 2/3 kali X min 2. Seperti ini. Maka Y sama dengan min 2/3. Kemudian ini 1/1, step by step aja dulu. Y min 1 sama dengan min 2/3 kali X plus 2. Seperti ini. Kemudian Y sama dengan min 2/3 X dikurangi 4/3 plus 1. Pak Jul tulis Y sama dengan min 2/3 X min 4/3 plus 3/3. Y sama dengan min 2/3 X. Ini tinggal min 1/3. Selesai. Nah, kemudian tuh yang nomor ke D ya. Yang D kita bisa tulis. Yang D melalui titik 2,1 dan 5,3. 2,1 dan 5,3. Berarti kita cari apa? Cari gradiennya dulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M sama dengan ini Y2 nya 3. 3 dikurangi 1 per 5 dikurangi 2 sama dengan 3 kurangi 1 2/3. Jadi gradiennya 2/3. Masukkan saja ke dalam persamaan. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk Y1 dan X1, Y1 nya boleh pakai 2,1, boleh pakai 5,3 ya. Jadi bebas. Tapi salah satu saja, bukan kedua-duanya. Pak Jul mau pakai yang 2,1, yang simpel aja. Y min 1 sama dengan 2/3 kali X min 2. Maka kita bisa peroleh Y sama dengan 2/3 X min 4/3 plus 1. Y sama dengan 2/3 X min 4/3 plus 3/3. Kita peroleh Y sama dengan 2/3 X min 1/3. Selesai. Gitu, cukup 30 menit. Kita sambung pada video berikutnya. Misalkan tidak ada, kalian bisa masuk ke video pelanggan. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.